Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai mewakafkan bacaan dan qalqalah. Sebelum itu, mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma razuqna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Dilanjutkan dengan membaca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dilanjutkan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Shakur ya Alim ya Kabir ya Hafiz ya Muqim ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Muqim ya مجيب يا واسع
متين يا والي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسم يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله. Pematerian pertama yaitu mengenai mewakafkan bacaan. Wakaf itu sendiri dari sudut bahasa atau secara bahasa adalah pemberhentian pengucapan, sementara dari istilah yaitu penghentian bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan, atau bisa juga dalam akhir dalam suatu bacaan. Jadi kita akan menghentikan suatu bacaan disebut dengan wakaf. Untuk bagian pertama kita akan membahas mewakafkan bacaan apabila bacaan pendek, maka huruf akhirnya dimatikan langsung. Jadi ketika nanti ketemu atau ingin mewakafkan suatu bacaan di akhirnya itu tidak ada tanda baca panjang, maka langsung dimatikan seperti atau disukunkan gitu. Contoh tertulisnya yauma tubalas sarairu. Iru ketika akan diwakafkan menjadi yauma tubalas sarair. Jadi bukan dibaca iru lagi tapi jadi ir seperti itu. Inna syani'aka huwal abtaru. Abtaru ketika akan diwakafkan menjadi inna syani'aka huwal abtaru. Innahu ala raj'ihi laqadirun menjadi innahu ala raj'ihi laqadir. Jadi walaupun dia run itu adalah tanwun atau domahtain, sama ya, ketika tidak ada tanda baca panjang maka dimatikannya itu langsung. Jadi hurufnya tidak lagi berharokat run tetapi jadi sukun. Laqadir ketika dibacanya menjadi sukun. Seperti itu. Lalu bagian kedua adalah mewakafkan bacaan apabila huruf yang akan dimatikan pada bacaan akhir didahului oleh sukun, maka huruf akhirnya dipantulkan lagi 1/4 sampai 1/3. Contohnya wal asri. Kita tulisnya seperti itu ketika dibaca karena shotnya itu adalah sukun, maka harus dibawa ketika kita wakafkan. Jadi wal asr, shotnya ada, ro-nya ada, wal asr seperti itu. Jadi bukan lagi wal asri tapi menjadi wal asr. Contoh yang kedua itu watawasau bil sobri. Sobri bukan sobri tapi ketika diwakafkan menjadi watawasau bis sobr. Sobr. Jadi ro-nya itu bukan lagi berharokat kasroh ketika dibaca tetapi menjadi sukun watawasau bis sobr.
Selanjutnya ada innal insana lafi khusrin. Khusrin, rinnya ini berharokat kasroh tain. Ketika kita akan muwakofkan menjadi innal insana lafi khusr. Khusr. Jadi bukan lagi khusrin tetapi jadi khusr. Rinnya menjadi ro sukun. Selanjutnya ada muwakofkan bacaan apabila akhir hurufnya adalah tak marbutoh, maka huruf terakhirnya ini berubah menjadi huruf ha besar. Tak marbutoh ini terlihat pada gambar ya, ada titik 2 di atas, atu, lamazatin, qayyimatun. Itu yang ada titik 2 di atasnya adalah yang di akhir itu adalah tak marbutoh. Ketika akan diwakofkan, maka tak marbutoh ini berubah menjadi huruf ha. Al-qari'ah, al-qari'atu. Tertulisnya seperti itu, tetapi ketika kita baca bukan lagi jadi tu, tapi menjadi ha. Al-qari'ah, humazatil lumazatin, menjadi humazatil lumazah. Fiha kutubun qayyimatun. Qayyimatun ketika diwakofkan menjadi fiha kutubun qayyimah. Seperti itu. Jadi ketika nanti ketemu tak marbutoh dan kita akan muwakofkannya, maka berubah menjadi huruf ha besar. Mau dia berharokat domah atau fathah, kasroh, domah tain, fathah tain, dan kasroh tain, maka tetap ketika kita mewakofkan menjadi huruf ha besar. Selanjutnya ada muwakofkan bacaan apabila sebelum huruf akhirnya itu didahului oleh bacaan panjang, maka huruf akhirnya dimatikan sambil dibaca panjang 2-5 harokat. Nah, bacaan panjang itu atau huruf-huruf yang ketika sukun dibaca panjang itu ada waw dan ya. Nah, maka ketika kita ketemu dengan huruf waw dan ya di akhir, sebelum akhir atau satu huruf sebelum akhir, maka dibacanya panjang. Contoh tertulisnya wassama'i dzatil buruj. Itu ru ketemu dengan wawu sukun dan terakhirnya itu jim, maka kita akan muwakofkan jimnya itu menjadi mati dan wawunya ini kita dibaca panjang ya, buruj. Wassama'i dzatil buruj, nasrihim laqadir, nasrihim laqadirun. Run tetap aja ya, walaupun dia berharokat domah tain, ketika kita akan muwakofkan tadi sudah dijelaskan, tetap dimatikan. Nasrihim laqadir, ada ya mati ketemu dengan ro, maka laqadir, dirnya itu menjadi panjang 2-5 harokat. Ini biasa kita sebut dengan mad arid li sukun. Laqadir, buruj. Lalu yang terakhir adalah sauto azab, azabin. Ketika diwakofkan jadi azab, za-nya itu ada tanda baca panjang ya, ada alif di depannya, maka azab dibacanya seperti itu, sauto azab. Lalu ada muwakofkan bacaan akhir yang didahului tanwin fathah atau huruf akhirnya dibaca panjang fathah 2 harokat, disebut dengan mad iwad ya biasanya. Nah, mad iwad ini dicirikan adanya fathah tain dan tanda baca panjang alif di akhir ayat. Ini sering kita temukan. Contohnya tertulisnya adalah wal adiyati dobahan. Dobahan itu tertulisnya, tetapi ketika kita baca tanwannya
atau nunnya kita hilangkan menjadi wal adiyati dobha. Dobha. Jadi bukan lagi dobhan tapi jadinya dobha. Syaraban tahura. Bukan lagi tahuron tapi jadinya tahura. Kawa'iba atsaraba. Bukan atsaraban tapi jadinya atsaraba. Jadi nanti ketika ketemu dengan tanwan takhir ayat atau tanwin fathah di akhir ayat itu menjadi panjang, tetapi nun-nunnya itu hilang ya. Jadi kayak tadi dobha bukan dobhan. Seperti itu. Lalu ada muwakofkan bacaan akhir yang huruf akhirnya adalah alif maksurah, maka membacanya tetap panjang. Kita sudah mempelajari tentang alif maksurah itu seperti apa. Dia seperti huruf ya, tapi tidak ada kepalanya dan tidak ada titik di bawah. Itu namanya alif maksurah, dibaca panjang. Walaili idza saja. Jadi ja-nya itu, jimnya itu dibaca panjang. Walaili idza saja. Walaili idza yaghsha. Walaili idza yaghsha. Walasawfa yarda. Jadi tanda-tanda maksurah atau alif maksurah di akhir ini ketika kita mewakofkan pun dia dibacanya panjang ya, tidak jadi walaili idza saja, tetapi tetap panjang walaili idza saja, seperti itu. Lalu ada mewakofkan bacaan akhir sebelum ya mati atau waw mati yang didahului harokat fathah, maka dibacanya panjang. Jadi ketika kita bertemu dengan huruf ya mati sebelum kita mewakofkan suatu ayat, maka dibacanya panjang. Contoh tertulisnya itu adalah wahadainahun najdaini. Harusnya dibaca seperti itu ketika dia di tengah atau ketika kita tidak akan mewakofkan. Tapi ketika kita akan mewakofkan ayat tersebut atau bacaan tersebut menjadi wahadainahun najdain. Nunnya menjadi nun mati. Sebelum nun ini ada ya mati, maka dibacanya panjang. Inna fi ikhtilafil lail. Kan kalau tertulisnya atau ketika tidak akan mewakofkan inna fi ikhtilafil laili, tapi kalau mewakofkan menjadi inna fi ikhtilafil lail. Selanjutnya ada alam naj'al lahu ainain. Harusnya ainaini ditulisnya ainaini, ketika dibaca atau ketika diwakofkan menjadi alam naj'al lahu ainain, dibaca panjang seperti itu. Lalu materi yang kedua ini adalah materi qalqalah. Qalqalah itu sendiri artinya pantulan atau memantulkan. Terdiri dari huruf ba, jim, dal, to, dan qaf. Ini ada 5 huruf, ba, jim, dal, to, dan qaf, atau biasa disingkat itu dengan baju di toko, untuk lebih mudah menghafalkan atau mengingat huruf-huruf qalqalah. Qalqalah itu sendiri terdapat dua kategori, yaitu ada qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Yang pertama itu ada qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu apabila huruf qalqalah berharokat sukun di tengah-tengah ayat, dibaca memantul. Jadi sughra ini terdapat di tengah-tengah ayat, disebut dengan qalqalah sughra. Contohnya pada huruf ba.
mayyub, mayyubda'u, mayyub. Jadi ini ada di tengah-tengah ayat atau kalimat, maka ba-nya ini dipantulkan dan disebut dengan qalqalah sughra karena dia terdapat di tengah-tengah ayat. Contoh yang jim, wa yaj'alullah, wa yaja, kita pantulkan dan dia terdapat di tengah-tengah disebut dengan qalqalah sughra. Yang to, ya to ma'inul qulub, ya to, kita pantulkan ya to. Selanjutnya wad'u syuhada, wada, dalnya dipantulkan wada, wad'u syuhada. Lalu yang terakhir ada huruf qaf, wa nahnu aqrab, wa nahnu aqo. Seperti itu ya. Jadi ketika memantulkan jangan terlalu berlebihan. Kita harus tetap memerhatikan kaidah atau makharijul dari setiap huruf-hurufnya. Contoh pada huruf ba itu li syafataini, maka makharijul hurufnya itu ada di antara kedua bibir. Jadi ketika memantulkan pun jangan terlalu jauh dari kedua bibir. Kedua bibir ini bertemu mayyub. Jadi bibir atas dan bibir bawah bertemu sambil dipantulkan mayyub. Lalu yang kedua juga sama, wayaj, kita harus tahu tempat-tempat keluar hurufnya. Maka ketika mengqalqalahkan suatu huruf tidak jauh dari tempat keluarnya ya, harus sesuai dengan tempat keluarnya huruf atau makharijul hurufnya. Seperti itu. Lalu yang kedua ini ada qalqalah kubra. Qalqalah kubra itu sendiri adalah ketika huruf qalqalah berharokat sukun atau dibaca mati di akhir ayat, dibaca memantul. Jadi qalqalah kubra ini berada di akhir ayat atau di akhir kalimat dari ayat. Contoh yang pertama huruf ba, hamalatal hatab, ini ada di akhir, disebut dengan qalqalah kubra. Sama cara memantulkannya adalah ba-nya ini tidak boleh keluar dari makharijul hurufnya ya. Jadi harus tetap di tempat-tempat keluarnya huruf ba, sehingga mengqalqalahnya pun tidak akan terlalu berlebihan. Lanjut di huruf jim, yaumul khuruj. Huruf ta, muhit. To ini sebenarnya kalau dipantulkan itu kayak ke huruf o ya, muhit. Lanjut huruf dal, Allahus samad. Mad. Lanjut huruf qaf, qul a'udzu birabbil falaq. Qaf juga ini seperti ke ko gitu, jadi birabbil falaq. Jadi kayak qaf ditambah ada o, tetapi tidak disengaja ya. Jadi secara otomatis dia akan seperti mengarah ke huruf o. Qul a'udzu birabbil falaq. Seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua pematerian telah tersampaikan. Selanjutnya kita akan membaca doa setelah belajar Al-Quran bersama-sama ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum
Selanjutnya ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.